Oke, baik teman-teman semua. Jadi di sini sebelum saya melakukan tugas algoritma pembentukan kurva ya, saya akan menjelaskan dulu bagaimana proses belajar saya dalam mencari informasi atau sumber terkait dengan kurva kuadratik Bezier. Ini saya udah buka. Ini yang pertama deh. Yang pertama saya lihat di Google ya mengenai kurva kuadratik Bezier. Jadi kalau di Google itu katanya kurva Bezier kuadratik ini merupakan diidentifikasikan oleh 3 titik kontrol yang menghasilkan kurva yang menggunakan segmen parabola. Oke, parabola. Kurva ini sering digunakan dalam grafika komputer, animasi, dan bidang untuk memodelkan kurva halus. Kurva halus dapat diskalakan tanpa batas. Oke, detailnya. Kurva Bezier kuadratik membutuhkan 3 titik kontrol, titik P0, P1, dan P2. Oke. Rumus kurva Bezier ini yang kemarin sempat dituliskan oleh Bapak Feby ya, terkait dengan rumus kurva kuadratik Bezier 0 dan 1. Oke. Aplikasi grafika komputer, membentuk bentuk garis, dan objek 3D. Keuntungan belajar mengerti dapat dikaitkan menghasilkan kurva yang halus dan mulus. Perbandingan, kalau kurva Bezier kuadratik itu ada 2 ternyata. Ada kurva Bezier kuadratik sama kurva Bezier kubik. Nah, kurva Bezier kuadratik ini lebih sederhana daripada kurva Bezier kubik. Kalau kubik ini lebih banyak fleksibilitas dalam membentuk kurva. Oke. Mungkin lebih kompleks gitu ya jadinya kalau kurva Bezier kubik daripada kurva Bezier kuadratik. Coba kita lihat di sini. Oh, jadi ini bentuknya untuk membentuk suatu kurva. Oke. Kurva Bezier kuadrat juga merupakan segmen parabola karena parabola merupakan isian kerucut. Iya. Kerucut beberapa sumber menyebut Bezier sebagai busur kerucut. Bezier parameter. Oke, coba kita lihat di bagian ini. Tadi aku udah buka salah satu sumber ya. Nah, jadi aku buat nanya di Google bagaimana cara kayak perintah untuk membuat algoritma kurva Bezier ini di HTML. Jadi kalau algoritma kurva Bezier ini melibatkan penggunaan fungsi kuadratik Bezier kurva dan atau metode kuadratik kurva. Oke. 3 titik kontrol, yaitu titik awal, titik kontrol, dan titik akhir. Kuadratik kurva membutuhkan 2 pasang koordinat sebagai input. Oke. Nah, algoritmanya ini adalah titik di mana kurva akan dimulai. Titik kontrol, titik mempengaruhi bentuk kurva. Titik akhir, titik kurva yang akan berakhir. Menggunakan kuadratik kurva, metode ini digunakan untuk menggambarkan kurva Bezier kuadratik antara titik awal dan titik akhir dengan titik kontrol yang ditentukan. Oh, jadi ini kode HTML yang nanti akan kita buat contohnya ya. Ini library-nya, title. Ini ada page. Ya, page itu apa sih? Page itu membuat elemen page untuk digunakan untuk menggambar kurva page. Width itu untuk ukuran nggak sih? Ya, area gambarnya ya. Area gambarnya, oh iya, ukuran area gambar. Kemudian kode. Oh ya, buat area gambar SFG. Dengan lebar dan konten 300 pixel. Page-nya itu untuk membuat elemen page yang digunakan dalam kurva. Oh, M100 adalah kurva. Oke. Q ini menunjukkan bahwa adalah kurva Bezier kuadratik. Q, mana Q? Oh, ini Q. Ini stroke. Ini udah kasih warna ya. Warna dari garisnya. Oke, coba lihat match-nya yang di sini algoritma Bezier kuadratik menggunakan titik kontrol menentukan arah dalam padapan kurva,
Metode quadratic curve tool atau Q paling umum digunakan dalam membuat kurva kuadratik. Oke. Tadi ada kurva Bezier sama kurva kubik tadi ya, dia lebih halus gitu ya hasilnya dan juga nggak kompleks kayak kurva kubik. Coba kita di GPT mengenai algoritma dari script pembentukan HTML, JavaScript, dan CSS pada My Canvas. Kita lihat nanti kita bakal visualisasikan atau realisasikan ke dalam bentuk Java-nya langsung ya, ke dalam bentuk kodenya langsung setelah kita mempelajari materinya. Oke, ini untuk HTML. Ini apa nih, bedanya apa nih? Oke, beda ke ini. Oh, dia ada ini ya. Ya, nggak tadi itu. Dia langsung ke script Java-nya. Mengambil My Canvas yang 2D. Oh, ini. Oh. Jadi ada itu nih. Jadi membuat titik kurvanya. Oke, ini begin page, move to, launch to, strokes. Ini yang tadi yang stroke style warnanya biru. Kurvanya bentuk sebenarnya sama aja ya kayak gini, kan bedanya di bagian gambarnya aja nih. Oh, beda-beda, dia langsung ada. Oh iya, kayaknya lebih asik nih ya, di bodinya langsung ada colornya juga gitu ya, jadi kayak ada bottom gitu gak sih? Ke bottom tuh untuk tombol deh. Canvas background color. Tapi di gambar menggunakan art. Tapi aku penasaran deh, bagaimana cara menentukan titik itu ya? Oh, bebas mau ngambil dari mana titik yang dari kurva ke arahnya. Oh, jadi ada, oh iya, P0, P1 sama P2 ya. Oh, ini logisnya. Oke deh. Jadi kita langsung ke scriptnya aja ya guys. Nanti setelah ini bakal ada scriptnya. Mungkin bisa langsung kita coba untuk membuat algoritma pembentukan kurva quadratic Bezier yang menggunakan HTML, Java, CSS di My Canvas. Oke, teman-teman semua, jadi kita akan membuat kurva pemandangan menggunakan JavaScript, HTML, dan juga CSS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fidanjeli Anggroning Ayu dengan NPM 2413025034. Jadi saya akan membuat kurva tentang pemandangan di menggunakan My Canvas. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya
untuk teks codingnya dan hasilnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan hasil dari script codingnya ya. Nah, yang pertama ini ada library-nya sendiri dari HTML, itu ada ya nilai guys. Kemudian title-nya ini saya beri nama kurva pemandangan Vida, nama saya sendiri. Nah, kemudian di style ya atau di bagian CSS-nya ini ada ini Ctrl Z aja. Oh, enggak apa. Kemudian di stylenya ini ada 4 komponen ya. Yang pertama itu ada body, canvas, table, titik, dan th. Nah, fungsinya sendiri ini kalau body ini untuk warna keseluruhan web. Seperti warna ini nih, yang ada di luar garis tepi. Ini untuk body. Kemudian di canvasnya ini, nah kalau di canvas ini untuk warna yang ada di dalam tepinya. Gitu. Ini ada awan, matahari, burung, dan juga gunung. Kemudian di tabelnya ini untuk tabel iterasinya. Jadi di sini saya berikan tabel iterasi untuk kurva pada gunung ya, yang di sini. Ini pada gunung. Ini kalau misalnya kita ubah jadi warna hitam atau warna merah, dia akan menjadi warna merah, teman-teman. Nah, ini dia akan menjadi warna merah. Ini kita Ctrl Z aja. Oke, kemudian nah pada TD dan TH-nya ini sendiri, ini kita refresh lagi ya. Kemudian kalau TD dan TH-nya ini bagian border pada tabelnya. Misalnya ini kita ubah menjadi warna putih. Misalnya dia akan menjadi warna putih. Nah, begini teman-teman. Tapi saya nggak mau warna putih ya, maunya warna hitam aja. Jadi di Ctrl Z. Oke, kita refresh lagi. Jadi ini udah bagian 3 komponen tadi. Ini ada background, body, canvas, kemudian ada table dan juga TDTH atau bordernya dari si tabelnya sendiri. Nah, di dalam style tadi itu ada yang namanya body atau isi dari tabel iterasinya. Ini kita menggunakan Java. Ya, kita menggunakan JavaScript. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada, ini kita buat paragraf ya. Paragraf di atasnya ini yaitu pemandangan, ini kurang kok, di sore hari. Pemandangan di sore hari. Nih, kita buat judulnya lah ya. Kemudian ini saya menggunakan My Canvas. Ini saya panggil My Canvasnya. Menggunakan tinggi dan lebar 600 dan 300. Nah, kemudian di tabelnya itu, ini untuk tabel iterasi nih. Kita buat ininya dulu. Tabel iterasinya. Itu ada X dan Y. Oke, nah ini masuk ke bagian JavaScript-nya, teman-teman. Masuk ke JavaScript-nya. Ini kita buat seperti biasanya ya. Yang kalau kita memanggil di My Canvas itu pakai get element by ID, get contact, dan get element by ID. Canvas, CTX, table. Ini saya pakai yang 2D karena ini saya akan membuat gambar dengan 2 dimensi gitu. Makanya di sini saya tulis 2D. Nah, ini iterasi table, ini untuk tabelnya nanti yang akan kita iterasi gitu, untuk titik-titik kurvanya. Tuh ya. Kemudian ini saya buat komen ya, ada gambar matahari, jadi biar nggak sulit membedakannya untuk scriptnya. Kemudian ini ada function browsan atau fungsi untuk si matahari sendiri ini. Ini saya buat seperti wadah gitu ya, atau penjelasan gitu bahwa ada X, Y, dan juga radius. Dimana di CTX-ARTX-nya ini ada X, Y, radius, 0, dan mat pi kali 2. Rumus ini sebenarnya teman-teman, ini untuk membuat lingkaran penuh dari matahari ini. Kenapa kok mat pi kali 2? Karena kalau dalam matematika, mat pi dikali 2 itu akan membentuk 360 derajat atau lingkaran penuh seperti ini, seperti matahari. Ini saya buat warna-warna kuning ya, yellow. Ini kalau kita buat warna orange juga bisa. Orang ya.
Nah, jadi warna orange gitu kayak senja gitu ya teman-teman. Cuman aku nggak mau, jadi mau warna kuning aja. Nah, warna kuning. Nah, untuk ininya sendiri, kenapa kok saya memilih ini? Karena supaya mataharinya itu ada di belakangnya si awan ini. Kalau misalnya nih aku ubah jadi 400, dia akan semakin ke pojok kanan. Karena semakin besar angka yang di depan sini, dia akan semakin ke kanan gitu. Tapi kalau semakin kecil angkanya, dia akan semakin ke kiri gitu. Nah, jadi saya mau buatnya di tengah-tengah awannya gitu ya, maksudnya di belakang awan, jadi kayak senja itu lah ya. Pokoknya kayak sore hari lah, asik. Kemudian, nah ini kita masuk ke gambar awannya nih. Nah, maaf teman-teman, ini yang draftan tadi, yang titik-titik ini disesuaikan dengan kemauan teman-teman gitu ya, maksudnya selera lah ya, selera desainnya bagaimana. Kemudian di gambar awan ini, nah gambar awan ini sebenarnya sama kayak tadi di matahari, cuman kita buat 3 fungsi, karena kan awannya kan punya 3 lingkaran ya, yang aslinya tuh punya 3 lingkaran penuh, cuman digabungkan tuh, nih begini. Jadi makanya kita buat fungsinya tuh sebanyak 3 gitu. Nah, X-nya sendiri ini merupakan rumus untuk membuat lingkaran. Kenapa kok beda-beda? Kan sama-sama lingkaran, Kak. Nah, kenapa? Karena kan ini mempunyai kayak formasi yang berbeda-beda ya. Ada yang di bawah, di atas, di tengah. Makanya ini kita buat berbeda. Kalau misalnya nih, ini aku hapus ya. Ini aku hapus. Kemudian aku ganti sama yang ini deh. Sama yang ini. Jadi kita buat sama semua gitu ya. Kita buat sama semua. Kan sama-sama lingkaran tuh. Kenapa nggak sama semua? Kalau kita buat sama semua, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi dia cuma terdiri 1 lingkaran yang sama walaupun dia 3 gitu. Kalau misalnya nih aku yang ini aku hapus, kemudian ininya aku refresh. Nah, dia cuman seperti ini teman-teman. Jadi fungsinya itu ya untuk membuat 3 lingkaran yang digabungkan tapi dengan formasi yang berbeda-beda. Makanya kita buat rumusnya juga berbeda. Nah, mat pi tadi kali 2 ini fungsinya tadi. Kalau mat pi dikali 2, dia akan menghasilkan lingkaran penuh. Itu sesuai dengan rumus matematika ya. Nah, yang di draw code. Nah, draw code tadi sama kayak fungsi drawsan. Dimana kalau semakin besar angkanya, dia akan semakin ke pojok sebelah kanan. Misalnya nih, yang draw code pertama kan 100 nih, dia di sebelah sini, di sebelah kiri. Kemudian ininya yang kedua, ini dia makin ke tengah ya, karena kan 300 ya. Kemudian 450, karena dia semakin banyak angkanya, dia akan di sebelah kanan gitu. Itu ya. Dan kenapa kok ini angkanya 60, 50, 70, Kak? Coba kalau misalnya kita ganti 10, apa yang terjadi? Nah, dia akan semakin ke atas. Jadi ini adalah posisi untuk ini mau di atas atau di bawah gitu. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa kalau semakin kecil angkanya, dia akan semakin ke atas. Tapi kalau semakin besar angkanya, dia akan ke bawah. Misalnya nih, ini kita buat jadi 10 lah ini. Dia kan 10 ya. Kita buat jadi 50 aja. Enggak usah, 90 deh. Nah, dia akan semakin ke bawah kan, karena dia semakin besar angkanya. Kalau misalnya kita buat jadi 10, yang kayak tadi, dia akan semakin ke atas, karena semakin kecil angkanya, dia akan semakin ke atas. Kalau besar angkanya, dia akan ke bawah, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini tadi udah buat awannya, kemudian kita buat burungnya, sama aja sebenarnya. Cuman kalau tadi kita sun dan cloud-nya itu pakai lingkaran, kita pakai kurva yang bagian burung. Jadi kayak kurva 2 yang digabungkan, 2 kurva yang digabungkan. Tuh, sama aja ya fungsinya. Nih kita buat pakai warna black. Ini opsional warna apa aja. Ini juga sama aja fungsinya. Dan untuk rumusnya sendiri pun ini berbeda, karena kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita akan buat burung dengan formasi yang berbeda-beda. Kalau sama, dia akan menghasilkan 1 kurva saja. Begitu. Kemudian ininya, nah ini yang draw breed-nya ini di sini.
drawbird-nya, sorry, ini kita buat tadi, kalau dia semakin ke bawah, dia akan semakin ke pojok kanan. Kalau dia angkanya semakin berkurang, maka dia akan ke sebelah kiri. Jadi tergantung posisinya teman-teman. Teman-teman mau posisi di mana? Gitu. Jadi tergantung opsional ya. Nah, kita masuk ke titik gunungnya. Nih. Ini ada banyak ya. Ini nih const point ini kayak fungsi sebuah array. Jadi ada banyak nilai di dalam array-nya ini. Dimana kalau misalnya kita hapus sebagian, misalnya kita hapus satu nih. Ini kita hapus satu. Kemudian ini komanya kita hapus. Dia akan berkurang. Jadi kayak gunungnya kebelah gitu ya. Dia akan berkurang gitu teman-teman. Nah, sedangkan ini titiknya dari mana kak? Yang X dan Y-nya ini. Nah, jadi kalau X ini sebenarnya opsional ya. Tapi ini karena aku buatnya gunung, makanya aku di sini X-nya aku buat kelipatan 50. Kayak 0, kemudian 50, kemudian 100, 150, 200, sampai seterusnya. Kemudian Y-nya dari mana kak? Nah, Y-nya itu teman-teman, aku buat ini nih. Jadi Y-nya ini aku buat yang bagian 3 atas, 3 pertama, ini aku buat kelipatan 20. Jadi 20, 200 tambah 80, tambah 20, sorry, menghasilkan 180. Kemudian ditambah lagi, dikurangin lagi. Sorry, bukan ditambah teman-teman, tapi dikurang ya. Jadi 200. Nah, ini merupakan pengurangan dari angka 200. Aku ambil puncak maksimalnya 200. Gitu. Aku ambil untuk puncak maksimalnya 200. Kemudian dikurangin 20, maka dia akan membuat suatu lekungan gitu. Lekungan, ya. Nah, kemudian 3 di bawahnya ini juga tadi kan dikurang ya. Nah, ini kalau ini ditambah. Nih, ditambah 20 masing-masing. Dikurang, ditambah. Kalau yang ini juga dikurang. Kurang, tambah, kurang. Kalau yang ini ditambah. Nah, kenapa kok ini 180, Kak? Nah, sebenarnya ini opsional ya, teman-teman. Tergantung bentuk gunung teman-teman yang teman-teman mau. Kalau misal pun ini aku ganti 140, dia akan semakin tinggi gitu. Karena kan sudah disebutkan tadi ya, kalau semakin berkurang angkanya, dia akan semakin ke atas. Tapi kalau dia akan semakin besar angkanya, dia akan ke bawah. Makanya aku buat 180. Nah, kalaupun ini aku buat jadi 140, dia akan jadi seperti ini. Karena kan semakin berkurang ya angkanya, dia semakin tinggi. Misalnya ini aku buat jadi 160 deh. Jangan. Ya, 160. Nah, dia akan sama gitu dengan ininya, karena kita pakai fungsi array yang dikurang 20 dan tambah 20. Nah, ini untuk gambar gunung tadi ya, untuk titik gunung sih sebenarnya. Nah, ini untuk titik gunungnya. Nah, ini untuk rumusnya. Untuk rumus dari si gunungnya, kita pakai ctx begin page, move to, for each, line 2, insert cell. Nah, ini point X, point Y, dan indeksnya itu ditambah 1. Itu paham ya? Nah, kalau yang ini fungsi dari si Java-nya, teman-teman. Dimana kalau yang ini ctx fill style, dia untuk warna dari sebuah gunungnya gitu. Sedangkan yang ini green, warna dari gunungnya ini ya. Nah, jadi kita pakai canvas width, canvas height, kemudian close bed. Ini fungsi dari JavaScript-nya, teman-teman. Nah, jadi dia menghasilkan sebuah gunung yang ditutupi oleh awan. Jadi ini tabel iterasinya ya.
Jadi sebenarnya tabel titik tiga itu opsional, jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Kalau dia angkanya semakin kecil, dia bahkan semakin naik. Tapi kalau angkanya semakin turun atau semakin besar angkanya, akan semakin turun titiknya. Tapi kalau semakin besar, semakin kecil nilainya, dia akan semakin ke atas gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan atau selera teman-teman begitu. Oke, jadi ini skrip untuk kurva dari pemandangan di sore hari. Itu ya, cukup banyak. Cuman sebenarnya kalau paham alurnya cukup mudah dipahami ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup dari aku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.